Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Berkat Tuhan menyertai saudara pada pagi hari yang indah ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan senantiasa dalam naungan berkat kasih Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya, Prodiakon Alusius Gonzaga Markus Parnaswito dalam renungan harian hari ini, Selasa tanggal 17 Februari tahun 2026. Mari para saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sedikit belajar firman Tuhan. Dan di awal renungan ini saya juga menyanyikan sebuah lagu iman dan pengharapan kepada penyertaan Tuhan kepada kita, judulnya Aku Percaya, saudara. Dan mari kita bersama-sama sejenak berdoa sebelum kita belajar sedikit bacaan hari ini dan renungan firman Allah, supaya ini bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita sepanjang hari ini. Marilah kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari yang indah ini, hamba-Mu datang menghadap hadirat-Mu bersama dengan anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan renungan singkat yang hamba-Mu wartakan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas amanat agung yang Tuhan berikan kepada kami semua. Siapapun di antara kami yang telah Engkau pilih untuk mewartakan kasih Allah dalam talenta-talenta kami masing-masing. Mari Tuhan, berkaryalah melalui renungan singkat pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami, bukan karena kami berbicara oleh karena keterampilan, kecerdasan, dan kehebatan hikmat pribadi kami yang serba terbatas. Namun biarlah Roh Kudus sendiri yang berkarya atas kami dan berbicara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hati dan jiwa kami untuk kemuliaan-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini ada bacaan pertama dan bacaan Injil, saudara. Bacaan pertama diambil dari surat Yakobus, saudara, kepada umat-umat Israel dan juga orang-orang percaya pada masa itu yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, yang tercecer di berbagai tempat di negeri-negeri asing. Dan Yakobus mengirimkan surat kepada mereka dan meneguhkan iman mereka. Dalam bacaan Yakobus hari ini diambil dari pasal 1 ayat 12 hingga 18, saudara. Ini berbicara dalam perikop ini adalah mengenai pengujian pencobaan, saudara. Saya bacakan sedikit beberapa bagian yang saya anggap penting sebagai centerline untuk pemahaman firman dan renungan kita pada hari ini. Di bacaan pertama dikatakan, bacaan ini dalam ayat 12, firman Allah berkata melalui surat Yakobus, saudara, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Allah," saudara, ya. Barang siapa yang mengasihi Dia, saudara, atau mengasihi Tuhan. Di sini jelas dimaksudkan bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan tentu saja mengasihi Allah. Dengan cara apa kita dapat mengasihi Allah? Dengan cara kita hidup yang berkenan bagi Dia atau berkenan di hadapan Tuhan sesuai yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita bagi orang-orang atau anak-anaknya yang percaya. Kemudian saudara, di ayat berikutnya di 13 dikatakan, "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Pencobaan ini datang dari Allah.' Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak pernah mencobai siapapun," saudara. Yang dikasihi Tuhan, kita seringkali gagal dalam memahami firman Allah atau sabda Tuhan. Dipikirnya kalau kita dalam kesesakan, dalam beban penderitaan, baik itu sakit penyakit
pertikaian, ya, perseteruan, atau mungkin juga hutang piutang, saudara, atau beban-beban berat lainnya, saudara. Manusia atau kita ini kerap kali berpikir, oh Tuhan sedang mengizinkan saya sedang dicobai, saudara. Padahal Tuhan itu di sini jelas dikatakan oleh Rasul Yakobus, saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai siapapun dan juga tidak dapat dicobai karena Dia adalah Allah yang mempunyai segala sesuatu. Dan dikatakan juga dalam perikop ini bahwa sesungguhnya pencobaan yang diterima oleh saudara dan saya itu sesungguhnya adalah buah dari keinginan kita sendiri, saudara. Di sini dikatakan jelas sekali oleh Yakobus, saudara, bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, saudara, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, saudara pernah baca, ingat sekali kata-kata yang sangat mudah kita ingat bahwa ada firman berkata, sebab upah dosa adalah maut, dan ini dikorelasikan dengan sangat baik oleh Yakobus, saudara. Dan maksudnya, saudara, kita diajak oleh Yakobus ini, saudara, untuk mengendalikan keinginan. Bukan berarti bahwa keinginan itu tidak baik. Keinginan itu baik-baik saja. Tetapi cara mencapai, cara meraih, dan setelah diraih harus dikelola dengan sangat bijaksana supaya kita tidak terjerumus di dalam pencobaan. Satu contoh, Pak, kalau begitu, kalau keinginan yang dimasukkan Yakobus ini, apakah semua keinginan itu akan menghasilkan dosa? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Itu menurut Yakobus. Karena begini, saudara. Jika kita pikir secara akal sehat, iya, keinginan misalnya saya ingin menjadi seorang dokter, itu baik atau tidak? Tentu saja baik, karena tentu saja keinginan saya menjadi seorang dokter adalah untuk mengobati orang-orang yang sakit. Namun, saudara, apabila saya meraih keinginan ini, saudara, dan sudah membuahinya dengan tindakan, namun saya meraih dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak bijak, misalnya dengan cara menyuap, dengan cara membayar mahal kepada seseorang, dengan cara masuk ke sebuah universitas dengan cara yang tidak fair, ya, atau saya mendekati rektor saya atau dosen saya atau profesor saya, saudara, untuk mengesahkan disertasi atau skripsi saya dengan cara-cara yang kurang baik, itu yang dimaksudkan menghasilkan dosa. Dan misalnya pun, saudara, seandainya impian saya tercapai, saya sudah menjadi seorang dokter misalnya, contoh saja, saudara, lalu ketika saya sudah praktek, apakah saya berpraktek dengan baik, dengan bijak? Apakah praktek saya itu tidak hanya memperkaya diri saya sendiri atau memanfaatkan orang-orang lain untuk menguntungkan diri saya sendiri? Nah, di sini di balik setiap keinginan saudara ada potensi-potensi pilihan untuk berbuat jahat, saudara. Disinilah apabila keinginan itu sudah dibuahi, maka ia melahirkan, saudara, dosa, saudara. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia menghasilkan maut. Maksud Yakobus, kita diajarkan untuk lebih berhikmat dalam setiap mengelola keinginan-keinginan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian tadi adalah maksud yang dikatakan dalam perikop ini, saudara, bahwa namun juga dilanjutkan di ayat 16 ini, saudara, dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Jadi janganlah sampai kita tersesat dari keinginan kita ini, tidak membawa kita menuju dampak yang bermanfaat kepada diri kita dengan baik dan juga orang-orang di sekitar kita, namun justru membuat kita menjadi jatuh di dalam dosa, saudara yang kasih Tuhan. Nomor 17, setiap ayat 17 sudah dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya itu hanya dari atas, saudara, diturunkan dari Bapa segala terang. Dan pada saatnya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran itu, saudara. Jadi berkat yang turun dari Tuhan, saudara, tidak minta konsekuensi, saudara, tidak minta tumbal, saudara, tidak minta imbal balik, tetapi itu adalah anugerah murni. Nah, saya mengingatkan kembali bagi setiap kita yang saat ini sudah menerima anugerah Tuhan berupa apapun, profesi, saudara, prestasi, keahlian, keterampilan, dan kedudukan, saudara, perusahaan, saudara, kekayaan, itu adalah talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara untuk dikelola dengan bijak untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu keinginan Allah, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita juga akan sedikit, saudara, belajar dari bacaan Injil hari ini, saudara. Tuhan Yesus, ini Injil ini diambil dari Injil Markus, saudara, pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, saudara. Ya, ini tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maaf, saudara, saya sedikit sedang ada batuk dan flu, ya, mohon dimaklumi. Baik, kita lanjutkan.
yakni tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kalau kita baca secara sepintas, banyak di antara kita mungkin kita gagal paham dari bacaan Injil hari ini, saudara, tentang kewaspadaan kita terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dipikirnya kita adalah berwaspada terhadap orang-orang Farisi secara fisik ya, atau mungkin Herodes secara fisik. Namun kita lupa bahwa sesungguhnya faham Herodes dan faham Farisi itu juga bisa singgah di dalam hati kita. Artinya kita menjadi orang yang skeptis ya terhadap Tuhan, merasa tidak percaya lagi, tawar hati, tidak beriman, keyakinannya luntur kepada Allah dan bersungut-sungut ya, seperti dikatakan Tuhan Yesus itu di dalam perahu ini waktu bertolak bersama para murid, dan para murid ini lupa tidak membawa makanan, dan ternyata di antara mereka hanya ada satu roti saja. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata, "Hai para murid, waspadalah kepada ragi orang Farisi dan ragi-ragi Herodes." Dipikirnya Tuhan Yesus itu marah kepada para murid karena mereka lupa tidak membawa makanan. Namun Tuhan Yesus tahu mereka berbisik-bisik, oh jangan-jangan Tuhan ini marah karena kita hanya bawa roti. Tuhan tahu, lalu Tuhan, "Hai para murid, mengapa engkau berbincang-bincang mengenai roti?" Yang dimaksudkan Tuhan padahal sebetulnya waspada terhadap paham Farisi dan paham Herodes ini bisa menghinggapi setiap kita, saudara dan saya ya. Saudara, kita baca sedikit saudara ayat yang menjadi rema saya hari ini dari bacaan Injil ini. Dan ketika saudara 17 ini, ayat 17 ini sudah dikatakan begini, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, maka ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?" Saudara ya, mungkin pemikiran jasmani kita, pemikiran kita juga bisa menjadi picik dan degil saudara, dan berpikir itu hanya secara yang harafiah atau jasmaniah saudara, atau badaniah. Namun yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini justru sebaliknya saudara. Tuhan Yesus kemudian dalam perikop ini mengingatkan, "Tidak ingatkah engkau para murid ketika aku memecah-mecahkan roti dari 5 roti dan 2 ikan, aku bisa memberikan makan kepada 5.000 orang pria dan belum termasuk perempuan dan anak-anak." Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan, "Tidak ingatkah ketika aku memberkati kalian dan orang-orang banyak, ketika dari 7 ketur roti aku memberkati dan memberi makanan kepada 4.000 orang." Nah, ini Yesus mengingatkan. Jadi sepertinya para murid ini sama persis dengan nenek moyangnya ketika di padang gurun bersama bangsa Israel waktu mau keluar dari tanah Mesir, saudara. Mereka tuh juga berkali-kali ditolong, diberi mukjizat, namun selalu saja kalau roti habis, air tidak ada, mereka tuh marah lagi, degil lagi, ngomel-ngomel lagi, saudara. Waduh, pokoknya bersungut-sungut terus, sehingga pada waktu itu Tuhan juga menjadi jengkel kepada umat Israel ini. Nah, demikian juga rupanya ini juga terjadi kepada para murid Yesus yang di saat itu bersama Tuhan Yesus bertolak ke seberang, saudara ya. Mereka juga berpikir selalu yang jasmaniah, sementara Tuhan Yesus bermaksud untuk para murid selalu waspada kepada yang rohani, saudara. Jadi pemahaman akan keimanan. Jadi siapapun di antara kita bisa terjangkit ya virus-virus paham Herodes ataupun Farisi ini. Mungkin kita saat ini melayani Tuhan, mendapatkan porsi yang lebih sebagai prodiakon seperti saya misalnya saudara, atau sebagai katekis, atau sebagai ketua wilayah, ketua lingkungan di tempat kita masing-masing. Kita merasa diri kita pandai, kita mengetahui segalanya, sehingga kita ini menjadi seolah-olah menjadi orang yang ahli agama dan ahli kitab suci, sehingga kita selalu menghakimi orang lain, menilai orang lain itu berdasarkan ini salah, itu benar, dan seterusnya, seolah kita yang punya hukum dan punya pengadilan, saudara. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Sebagai kita para pengikut Kristus diharapkan untuk berhati-hati terhadap ragi Herodes dan ragi orang Farisi. Sering dikasih Tuhan, demikian renungan singkat hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi berkat dan permenungan bagi kita semuanya. Ini adalah bagian dari program pelatihan saya sebagai seorang prodiakon yang mendapatkan amanat baru selama tahun ini hingga tahun 2028. Selama 3 tahun saya sebagai seorang prodiakon, saya ingin memberikan yang terbaik dari kehidupan saya, baik melalui pelayanan kepada umat, renungan-renungan singkat sebisa-bisanya, saudara. Saya ingin menjadi berkat dan garam dan terang bagi dunia ini ketika saya masih diberikan kesempatan. Akhir kata, selamat menjalani hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.